Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru sekaligus kabar gembira yang datang dari Kemenpan RB, Kemendagri, dan BKN terkait dengan seleksi P3K tahun 2024 khususnya bagi para tenaga honorer yang telah mendapatkan kode R2 dan R3 dalam pengumuman hasil seleksi P3K 2024, yaitu tenaga honorer yang mendapatkan kode R2, R3 tanpa L jangan panik. Kemenpan RB, Kemendagri, dan BKN sedang rapat penataan non-ASN tahun 2025. Untuk mengetahui lebih detailnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024-2025. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Kepanikan terjadi pada honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 tanpa L dalam seleksi P3K 2024 tahap 1. Kode yang tertera dalam pengumuman hasil seleksi tersebut memiliki arti tidak lulus. Kekhawatiran terkait masa depan honorer R2 dan R3 ini muncul. Bagaimana nasib ke depan? Sedangkan pemerintah akan menghapus status non-ASN mulai 2025 sesuai amanat Undang-Undang ASN tahun 2023. Menyikapi hal ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB hari ini mengadakan rapat penataan tenaga non-ASN 2025. Rapat yang digelar di kantor Kemenpan RB, Jakarta pada hari Senin tanggal 6 Januari 2024 ini juga melibatkan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Dipimpin langsung oleh PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan RB Abbas Subagyo, sebagaimana dilansir dari laman resmi menpan.go.id. Nampak hadir PLT Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto dan tenaga ahli utama Menteri Dalam Negeri Suhadjar Diantoro. Hasil rapat terutama untuk mendorong pemerintah daerah agar memberikan kesempatan bagi non-ASN untuk mengikuti hasil P3K atau seleksi P3K. Sedangkan terkait nasib honorer R2 dan R3 tanpa kode L akan mengikuti skema optimalisasi formasi. Aturan optimalisasi formasi ini tertuang dalam keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024. Dijelaskan mulai dari diktum ke-29 sampai dengan diktum ke-31.
Kemenpan RB akan melakukan langkah-langkah optimalisasi formasi sebagai berikut. Yang pertama, optimalisasi formasi akan dilaksanakan setelah keseluruhan proses rekrutmen P3K selesai. Kemudian yang kedua, pemetaan formasi yang kosong karena belum dapat dipenuhi dari honorer R2-L dan R3-L. Kemudian yang ketiga, distribusi honorer R2 dan R3 untuk menempati formasi yang kosong tetap berdasarkan peringkat terbaik. Selanjutnya, yang keempat yaitu Kemenpan RB akan mengelompokkan jenis jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sesuai atau sama. Kemudian yang kelima, optimalisasi formasi dilakukan secara lintas instansi dan lokasi. Berdasarkan skema optimalisasi formasi ini, honorer R2 dan R3 tanpa L tidak perlu panik lagi. Masih ada kesempatan untuk dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu. Kalaupun dengan skema ini belum juga mendapatkan kuota formasi, maka untuk sementara waktu jadi P3K paruh waktu. Ketika anggaran daerah dan kebutuhan penempatan sudah ada, ke depan akan tetap diangkat menjadi P3K penuh waktu. Jadi intinya, bagi para tenaga honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3, tenaga honorer K2 maupun yang ada di dalam database BKN jangan panik karena pemerintah yaitu Kemenpan RB dan BKN serta Kemendagri sedang mencari solusi mengenai hal tersebut. Nah, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi sekaligus kabar gembira yang datang dari Kemenpan RB, Kemendagri, dan BKN terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu tenaga honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 tanpa L jangan panik. Kemenpan RB, Kemendagri, dan BKN sedang rapat penataan non-ASN 2025. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.